Makanya sekarang kita bakal open ke teman-teman semua, kita buka-bukaan gimana sih selama ini biaya perawatan. Nah kan, ini satu doang kita biaya 2,5 juta. Kalau misalnya kita ganti 4-4-nya berarti 10 juta habisnya. Seri 7 ini pasti nggak akan bisa ngoperasiin buat safety supaya nggak bisa dimaling sama orang. Nah begitu kita pencet start stop baru setirnya keluar kayak gini. Nah mantap kan ya, jadi nggak kayak mobil biasa. Total biaya keluar sekitar 11,5 juta. Untuk berapa sih biaya servisnya itu? Ini pajaknya itu ini kita bisa YouTubean, bisa aplikasi nih, aplikasi mau apa. Dan ini bener-bener lega banget, teman-teman bisa nyaman. Ini itu sekitar 30-40 jutaan. Nah makanya kalau kita pinter dan cerdas, kita nggak harus di tempat BMW asli atau nggak harus mahal-mahal. Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi dengan saya Indra. Kemarin kita udah ngebahas tentang owning experience mobil Fortuner, mobil Mobilio, mobil Vios, Nissan Mars, Sirion, dan sekarang giliran mobil yang ditunggu-tunggu sama teman-teman semua, yaitu adalah mobil BMW seri 7. Yang dimana mobil ini udah kita bikinin dulu review mobilnya ya, yang berjudul mobil BMW 730 Li. Dulunya harga miliaran, sekarang udah murah. Ini luar biasa antusias menontonnya, udah mau 500.000 viewers ya. Makanya sekarang kita bikinin video buat teman-teman. Di video itu lagi kita bikin di review mobil itu, banyak yang bilang katanya perawatan mahal, bisa dibilangin katanya bensinnya boros dan juga pajaknya mahal. Makanya sekarang kita bakal open ke teman-teman semua, kita buka-bukaan gimana sih selama ini biaya perawatan selama saya pakai mobil ini, terus gimana juga biaya untuk servisnya, dan juga berapa besar sih konsumsi bensinnya. Apakah benar nggak sih yang dibilangin teman-teman katanya pajaknya mahal, servisnya mahal. Sekarang kita ulas tuntas ya. Nah sekarang kita bakal bahas tampilan eksteriornya apa aja sih yang udah kita rubah, dan juga di bagian jok depannya gimana, jok belakang gimana, dan juga di bagian bagasinya gimana pengalaman yang kita udah pakai. Nah untuk bagian depan ini bener-bener kita masih asli ya, orisinil, nggak ada yang dirubah. Nah pengalaman saya pakai ini sih emang sih mobilnya keren ya, BMW seri 7 seri yang paling bagus, yang paling termewah dan tertinggi. Cuman dia untuk bagian depan kalau menurut saya pribadi sedikit ketinggalan, karena untuk model yang baru kan udah nggak kayak gini ya. Untuk bagian samping ini bener-bener masih keren banget dan nggak ketinggalan, malah ini ngalahin mobil zaman sekarang, karena ini mobilnya kelasnya kan mobil kelas yang mewah ya. Dan juga dia ini modelnya sangat panjang, ini disebutnya 730 Li. Kenapa? Karena dia Li itu adalah long wheelbase, karena dia panjang banget, bukan kayak sedan-sedan biasa. Dan 30 itu berarti dia 3000 cc. Nah untuk bannya bisa teman-teman lihat ya, bener-bener masih terawat juga. Ini kita pakai mereknya merek Toyo ya bannya, dan peleknya kita masih bawaan asli BMW juga. Untuk rating dia belum ada di sini, tapi masih di sini ratingnya. Bagian samping masih oke semua, dan juga masih semua berfungsi ya untuk yang saya selama pakai ini, alhamdulillah. Nah ini kalau kita isi bensin sebelah kanan. Nah ini juga yang saya senang di bagian belakang. Kenapa? Karena dia modelnya benar-benar futuristik dan benar-benar gak ketinggalan untuk zaman sekarang. Bisa teman-teman lihat, ini benar-benar gagah banget keren dan juga modern ya. Untuk bagian belakang saya nggak rubah juga, tapi ada sedikit tambahan nih. Saya pasang kamera belakang. Ini benar-benar jadi jernih gambarnya sekarang. Nanti kita bakal kasih tahu ke teman-teman ini berapa sih biaya masang kamera tambahan ini. Nah ini kita pasang ini kenapa? Karena benar-benar butuh banget ini teman-teman. Kalau misalkan nyetir mobil ini, percaya deh sama saya, nggak mungkin bisa nyetir mobil dengan mudah, karena dia tuh bener-bener badannya besar ya. Jadi kalau kita mundur itu, kalau kita maju, apalagi di kondisi parkiran bener-bener sulit. Makanya ini perlu banget kamera belakang. Nah ini untuk pengalaman saya pakai BMW ini, bagasinya lumayan cukup gede, dan juga dia anaknya apa coba, dia tuh udah elektrik ya bagasinya. Kita buka gini aja udah bisa kebuka sendirinya. Nah kan, inilah ciri-ciri mobil yang udah mewah mahal ya. Kita nggak usah pakai tangan untuk ngebuka, tapi dengan kita pakai remote aja udah bisa ngebuka. Dan ini bener-bener luas banget, gede banget. Ini kita mau naruh store bisa, mau naruh koper banyak bisa. Dan di sini juga dia banyak tempat-tempat toolkitsnya, penyimpanannya. Jadi mobil bisa rapi, dan kanan kiri ya ada jumlahnya besarnya juga sama sebandingnya antara kanan kiri. Sebelum kita cek ke bagian depan, ini saya mau kasih tahu teman-teman semua. Untuk menahan ini fendernya ya, ini teman-teman bisa lihat, ini tuh udah hancur lagi kemarin tuh. Nah kemarin tuh kita mau perbaikin ya, tapi kita akalin dulu. Nah ini udah kita lapisin semua. Nah cuma karena BMW ini mungkin agak ribet ya. Untuk yang ban sebelah sini, yang sebelah kanan, yang depan juga udah berhasil. Nah cuman bagian sini begitu kita akalin, ini malah jadi ambrol, maka tambah parah. Dan setelah kita mau perbaikin, kita mau ganti, biaya fendernya itu 2,5 juta harganya, mahal banget lumayan ya. Jadi kalau misalkan satu doang itu biaya 2,5 juta, kalau misalkan kita ganti 4-4-nya berarti 10 juta habisnya. Sekarang kita masuk ke dalam nih, kita bahas dari mulai depan dulu. Oke guys, sekarang kita lihat bagian dalamnya ya. Ini pengalaman saya pakai ini, pakai BMW 730 Li ini bener-bener begitu awal masuk itu udah beda ya, bener-bener nyaman dan juga rapi. Dalamnya juga bener-bener canggih ya. Jadi ini bener-bener mobil kelas luxury. Ini kita lihat ya. Ini teman-teman kalau misalkan nggak biasa pakai mobil canggih, mobil seri 7 ini pasti nggak akan bisa ngoperasiin. Karena kenapa? Ada kuncinya, dia udah beda ya, keyless ya. Dan kita ini mesti dimasukin dulu sini. Nah terus
Pasti teman-teman aneh nih kalau kita mau nyalain. Ini tuh dia setirnya ke dalam. Kenapa? Karena dia emang buat safety supaya nggak bisa dimaling sama orang. Nah begitu kita pencet start stop, baru setirnya keluar kayak gini. Nah mantep kan ya. Nah ini pun kalau kita mau nyalain nggak bisa kayak mobil biasa. Ini kita tekan lagi ya start stop engine. Tuh dia malah nggak nyala kan? Nggak bisa dia. Tuh, malah kunci lagi. Nggak bisa, jadi ada tekniknya nyalainnya. Nah ini harus pakai rem baru nyala kan. Ya sama lah kayak mobil Mercy Alphard ya. Ciri-ciri mobil premium car ini aslinya pasti bakal dingin banget. Jangan kan yang kelas mewah kayak gini luxury ya, kelas yang premium car biasa aja kayak Fortuner nih aslinya udah dingin banget. Apalagi ini teman-teman nggak usah ragu deh, pengoperasiannya bener-bener beda sama mobil lain ya. Contohnya kita di sini rem tangan, kita nggak ada rem tangan karena di sini kita ada tombol rem tangan di sini. Itu adalah yang lambang P ini ya, parkingnya. Ini kita tinggal pencet aja. Pengoperasian juga untuk transmisi dia ada di sini. Jadi nggak kayak mobil biasa. Jadi teman-teman kalau yang baru pertama kali belajar mobil ini luxury harus nanya-nanya dulu. Nggak mungkin kalau misalkan tiba-tiba langsung jalan malah jadi kecelakaan ya. Untuk bagian depan pengalaman saya pakai ini benar-benar mewah banget, nyaman banget. Dan si bahan-bahannya kalau Eropa tuh beda ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Ini kita benar-benar mantep. Dan di sini ada konsol box yang gedenya nggak nanggung-nanggung, yang benar-benar mewah banget ya. Semua elektrik. Tuh maju mundurnya sini. Ini kita bisa maju mundur. Bisa juga untuk ke depan belakang. Dan juga kita bisa naik tuh ya, jadi benar-benar lengkap. Nah dia pengaturannya ini untuk setir udah tilt dan teleskopik ya. Ini dia untuk ngatur teleskopiknya, ini untuk ngatur tiltnya. Di sini ada voice command juga, bisa ngatur audio. Pokoknya semua udah teratur, semuanya udah terfungsikan dengan si bagian setirnya. Dan ini kita bisa ngomong di sini kalau kita mau voice command. Untuk bagian depan ini ada yang udah kita rubah ya teman-teman. Di sini kita udah rubah di head unitnya, kemarin kita pasang. Ini juga head unitnya kita nggak bisa sembarangan, karena kan kalau misalkan kita sembarangan nggak akan mungkin bisa pas dong dengan bagian si head unit yang bawaan dari sananya. Dan juga nggak bisa sesimpel itu untuk BMW ini. Ini kita beli dari Alibaba ya head unitnya. Ini tuh harga 8 juta untuk ininya doang, tipnya doang. Tapi begitu kita mau pasang ke bengkel, harganya jadi melonjak banget drastis karena dia apa? Bengkelnya nggak sanggup. Dia bengkelnya itu yang audio nggak bisa ngebongkar, dia butuh orang yang ahli di bagian pembongkaran BMW-nya. Orang BMW itu juga sama, dia nggak ngerti audio, jadi butuh 2 orang untuk BMW seri 7 ini. Jadi nggak sesimpel yang dikira. Akhirnya karena ini sulit ya, ribet, kita itu total biaya keluar sekitar 11,5 juta untuk pemasangan. Jadi tapi ini udah termasuk head unit, dan kita dapat juga modem ini, modem untuk internetannya ya, karena kan dia bisa YouTubean juga. Dan yang termasuk juga kamera belakang tadi. Untuk overall sih masih oke juga, cuman ini begitu kita kemarin pasang TV ini nggak bener dipasang, jadi ini terbuka ya. Nah itu teman-teman bisa lihat tuh panel pintu itu kan ada yang lepas, tuh. Nah itu tuh kita mau ganti kan nih, mau pasang tapi belum kita lakuin. Ini biayanya lumayan segitu aja, cuma sebagian kecil tuh ada yang hilang, harga 300.000. Jadi kalau misalkan full 4-4 nya kita ganti 1,2 juta biayanya. Kemarin kita udah servis mobilnya. Nah buat teman-teman yang penasaran berapa sih biaya servisnya itu, ini kita kemarin nggak ke bengkel resmi BMW ya, karena kan sengaja kita bikinin kontennya itu supaya teman-teman tahu bahwa BMW itu bisa, kalau kita pinter dan cerdas, kita nggak harus di tempat BMW asli atau nggak harus mahal-mahal. Nah jadi kita kan di tempat bengkel biasa, tapi tetap di bengkel biasa mungkin kita udah mahal. Kenapa? Karena ini olinya sekali isi itu harus 7 liter ya guys. Jadi kita olinya itu pakai oli yang harganya 1 liternya itu 200.000. Jadi kalau misalkan 7 liter berarti kita 7 liter dikali 200.000 berarti kita habis sekitar 1,4 juta untuk olinya doang. Belum biaya untuk jasanya ya, sekitar 2 jutaan lah kalau kita ganti oli doang. Konsumsi BBM-nya ini kita nggak terlalu boros kok mobil ini. Kita cek ya di sini. Nah, ini kita bisa lihat. Di sini tuh pemakaian BBM-nya rata-rata 7,5 km per liter. Jadi nggak terlalu boros lah ya, sama kayak Fortuner lah, nggak beda jauh. Tapi kita bisa dapetin kenyamanan yang luar biasa. Dan untuk biaya pajak ya, jadi pajaknya itu ini 8 jutaan ya, cuman kita nggak tunjukin SNK-nya karena di dalam rumah kita masih turun dulu, agak capek. Nah terus yang saya senang dengan mobil ini itu luar biasa pengamanannya, nggak kayak mobil-mobil biasa. Ini bisa dilihat di sini airbagnya. Untuk bagian penumpang aja ada 1 depan airbag, sebelah kiri ada lagi di pintu. Ini luar biasa ya, 2 di sini ada juga nih, 3. Nah itu ada sana juga, sama juga dengan bagian supir. Ada 1, 2, 3, ada 6 kan, luar biasa nggak? Ada nggak mobil kayak gitu? Nggak ada, cari di mobil manapun nggak ada, cuma ada di BMW seri 7 doang. Terus di belakang juga ada di pintu 2, sama di bagian belakang sana kaca. Ya total airbag di sini ada 10.
banyak banget ya guys ya. Terus yang saya senang juga apa, ini tuh berlimpah dengan lampu ya. Kalau kita buka ininya ada lampunya, ini benar-benar ciri khas mobil mewah. Dan di sini juga kita ada lampu-lampu banyak ya, lampu banyak. Di sini juga ada lampu lagi, nggak pelit lah kalau mobil mewah tuh. Untuk penyimpanannya benar-benar banyak ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, ada buat penyimpanan kartu-kartu, penyimpanan mobil, uang-uang. Ini lacinya segede gini. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih kayak gini head unitnya. Mobilnya bisa di sini. Ya. Bisa juga dari sini, dari touchscreen ini dia. Nah, ini kita bisa YouTubean, bisa aplikasi nih, aplikasi mau apa, YouTube bisa nih. Nah, untuk bagian depan kita ini untuk pengalaman pakainya benar-benar empuk, nyaman banget, kepala juga pas banget. Ini pokoknya benar-benar nyaman deh, nggak akan capek kalau pakai mobil BMW ini, benar-benar mewah banget. Bakal adem dan betah juga yang itu di sini. Ya, paling gitu, dan juga kerasa juga empuk banget. Nah, ntar kita sambil coba jalan ya. Tapi sekarang sebelum kita jalan, kita cobain lihat dulu ke bagian belakang ya. Tempat saya paling favorit di sini. Kenapa? Kalau misalkan kita disetirin sama driver nih benar-benar nyaman di BMW ini. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini kita bisa tarik sini. Ini kita ada armrest yang benar-benar gede banget. Gak nanggung-nanggung BMW itu. Nah, segede gini armrestnya. Nyaman banget. Ini kalau misalkan kita buka, banyak banget tempat-tempatnya penyimpanannya. Kita bisa naruh makanan, bisa naruh minuman, dan untuk pengaturan jok aja di sini nih. Tuh, enak kan? Jadi kita nggak usah kayak mobil biasa kan, di sini ngatur-ngaturnya manual ya. Ini udah enak banget. Tuh, bisa naikin nih. Tuh, maju bisa, dan juga bisa maju mundur belakangnya. Tuh. Dan bahkan si ini pun si headrest diatur dari sini ya, bukan pakai manual deh. Tuh. Oh, dia naikin ya. Jadi benar-benar luar biasa nih, nikmat banget, nyaman banget. Jadi buat teman-teman yang mau beli BMW ini, kalau misalkan cari kenyamanan, kegantengan, dan juga presisius, nggak akan salah pakai mobil ini. Pasti bakal nyaman banget. Lampu-lampu sini juga banyak juga. Buat yang seneng apa namanya, keterangan sini ada nih. Buat yang mau cermin, cewek nih biasanya yang seneng cermin ya. Di sini ada juga cermin. Jadi benar-benar lengkap banget. Di sini kalau teman-teman pegel, ada hand gripnya, dan di sini juga lengkap, ada pocket-pocket juga ya. Dan di sini luar biasanya di AC-nya juga berlimpah ya. Dia benar-benar utamain kenyamanan penumpang. Karena kan kalau BMW seri 7 ini rata-rata dipakainya sama bos-bos pejabat-pejabat yang biasanya pakai driver ya. Makanya dia benar-benar manjain. Di sini juga ada AC juga. Banyak banget AC-nya. Jadi benar-benar sejuk banget, segar di sini. Bisa teman-teman bayangin ya. Untuk speaker ada di sini. Ini juga ada tempat untuk menyimpan barangnya lumayan besar. Dan di sini juga ada tempat juga. Nah, ini teman-teman juga yang mau privasi bisa pakai juga di sini. Jadi bisa tutupin ya. Nanti kalau kita lagi panasan atau lagi kita pengen privasi bisa pakai juga. Dan ini benar-benar lega banget, teman-teman bisa nyaman. Ini meskipun kita dibuka kayak gini, ini kalau misalkan kita bawa anak kecil ya bisa bisa di pangku. Sebesarnya juga lega banget. Ini benar-benar gede banget, nggak banget loh. Buat ukuran badan saya juga ini masih kayak kebesaran ya. Nyaman banget. Apalagi kalau ditutup nih, kita bisa bawa anak-anak banyak ya. Jadi benar-benar tipe sedan yang benar-benar besar. Nah, langsung aja sekarang kita cobain ya gimana pengalaman kita kalau lagi nyetir. Oke guys, ikutin ya. Oke guys, sekarang kita langsung coba ya. Kita jalanin mobilnya, sedikit cerita ya. Jadi kemarin tuh kita suspensinya kan mau diganti tuh agak sedikit kurang enak. Nah, itu kalau kita ganti itu kan harus pakai air sus. Nah, kalau teman-teman pengen tahu berapa sih biayanya? Biayanya itu sekitar 30-40 jutaan. Nah, makanya tapi buat teman-teman yang cerdik dan pintar, ini tuh bisa diakalin kok kalau misalkan yang udah biasa main BMW itu. Nah, kalau misalkan kita pakai suspensi biasa pun atau speaker biasa itu masih bisa. Cuman kalau misalkan dudukannya nggak pas, bakal bunyi-bunyi. Kenapa? Karena kan itu beda ya tingginya antara si Asus yang BMW 7 seri 7 ini dengan yang biasa. Jadi dia bakal sedikit bergesekan. Tapi kalau misalkan bergesekan gitu, teman-teman bisa bawa ke bengkel BMW untuk diatur dudukannya supaya bisa sama. Akhirnya kita ini dipakai nggak masalah kok, nggak ada masalah apa-apa. Nah, di BMW seri 7 ini kita bisa tahu juga ada suhu. Sekarang lagi 32 derajat Celcius kan ketahuan ya. Udah, kita langsung pakai ya, cobain. Kita cobain tes berkendaranya. Nah, sebelum maju, ingat nih mobil mewah ya, harus hati-hati. Jadi teman-teman, selain mobil mewah juga dia mobilnya besar juga, harus hati-hati, disesuaikan dulu dudukannya, ya sampai kurang atau ada yang kurang tinggi. Spionnya juga dipasin dulu. Oke, sekarang langsung kita jalan ya. Ini kita tekan dulu tanda parknya, keren ya, canggih kan? Ini ketahuan dia kalau misalkan kita ada pintu terbuka tuh, ada pintu yang tertutup, ketahuan. Nah, ini bener-bener kalau teman coba mobil ini
gede banget asli. Pasti bakal kagok deh kalau misalkan nggak bisa pakai mobil kayak gede gini. Kalau misalkan untuk jarak jauh, teman-teman yang suka keliling luar kota ya, dari Bandung Jakarta atau dari Jakarta Surabaya, ini benar nggak akan kerasa. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini nih. Di sini ada bacaan kan, bonnet open. Lihat nggak? Lihat sini. Bonnet open. Jadi guys, ini tuh kenapa ada bacaan bonnet open? Bonnet itu kan depan ya, bagian yang kap mesin. Ini padahal dia nggak terbuka, tapi dia bacanya terbuka. Sensornya udah mulai ada bagian yang sedikit error. Kemarin kita mau perbaikin, kita mau benerin, tapi si biayanya lumayan untuk sensornya doang. Kita perlu benerin sekitar 1,5 juta. Makanya kita masih pending dulu ya. Kita mau coba demi konten, kita nggak langsung berbagi, kita bakal cari dulu tempat yang kira-kira bisa diakalin untuk BMW ini. Kalau teman-teman penasaran gimana sih kedapan suara BMW, ini bisa dengar sini ya. Sama sekali nggak kedengaran bunyi di luar. Ini benar-benar nyaman banget, benar-benar tebal ya si bahan-bahan dipakainya ini BMW. Jadi asli nih nggak kedengaran, asli. Meskipun dia udah berumur tapi masih oke banget. Oke guys, paling itu aja video dari saya Indra. Makasih banyak udah terus nonton channel kita Indra. Jangan lupa terus ikutin channel kita Indra, dan juga minta masukannya kira-kira berikutnya kita bikin video apa lagi. Jangan lupa terus stay tune at my channel. Jangan lupa di share, di subscribe, dan di like videonya. Oke, see you.